Kayak orang bilang, manunggaling. Saya tanya, bagaimana kamu manunggal dengan alam semesta yang besar ini? Tidak akan bisa. Nah itu kan ada istilahnya perbedaan konsep ya, perbedaan persepsi. Jadi kita mungkin tidak akan membahas untuk yang perbedaan itu, karena kalau masalah tauhid ini kan agak rawan juga. Rawan memang, dalam soal beda. Misalnya nanti penonton salah tangkap, salah persepsi kan tambah bingung nanti. Iya, tambah bahaya. Karena memang beda rasa kopi sama teh. Kita yang kembali yang ke enteng-enteng aja. Ya enteng aja, ini berat tadi. Kalau misalnya ada klaim dari suatu kaum yang mengatakan bisa istilahnya Isra Mi'raj berkali-kali, bahkan lebih dari 40 kali kalau nggak salah. Saya pernah baca itu ada dari klaim mereka itu. Pendapatnya Kanjeng Budi gimana? Itu susah karena itu anggapan mereka ya, kita biarin aja. Tapi kalau dibiarin kan, kalau misalnya dipercaya nanti di saudara-saudara kita yang muslim yang di desa-desa nanti kan ya tambah, kapan pinternya nanti tambah tetap bodoh nanti. Jadi problem itu kayak gini Om, kalau berhubungan dengan kepercayaan Om, tidak bisa kita geser Om problemnya. Mereka itu harus dapat momen tertentu untuk bergesernya kepercayaan mereka. Misalnya kayak gini Om tahu nggak, ada puluhan orang datang ke rumah saya, dia ngaku adalah Satria Peningit. Iya. Kok banyak saya pikir. Terus ada ratusan orang, dia adalah katanya titisan dari Brawijaya. Tapi semua Om tidak pernah saya salahin. Karena biarlah mereka pulang dengan hati gembira daripada mereka pulang dengan semrawut gitu nah. Jadi saya udah terbiasa itu kayak gitu. Tapi mungkin ini cara pandang yang agak beda ya. Kalau misalnya kenapa kok dibiarkan? Kan kasihan ketika orang tersebut tetap tidak dikasih penjelasan, kan tetap akan memahami konsepnya tadi. Itu jika orangnya misalnya tetap memakai sampai tua, bahkan nanti menurunkan ke anak-anaknya dan dipercaya, kan akhirnya kapan sadarnya gitu. Kalau saya biasanya saya biarkan tuh di luarnya aja saya biarin, tapi saya doakan orang itu. Saya minta supaya Tuhan kasih mereka kesadaran, karena tidak ada manusia yang bisa nobatin manusia Om. Jadi hanya Tuhan yang bisa membuat orang manusia bertobat. Jadi saya pasti doakan itu Om, yang gitu. Om tahu nggak, ada orang datang itu kepercayaannya terhadap satu agama tingginya minta ampun. Waktu dia duduk di tempat saya, dia lihat ada dupa dan lain-lain, itu dalam hatinya keluar kata-kata, salah nih saya datang sini, terlanjur. Saya biarin aja. Karena bakar dupa. Iya. Berani memvonis salah ya. Iya. Jadi orang sekarang udah berbeda Om, nggak kayak dulu. Nah, tapi Om, saya pasti berdoa Om. Kalau hatinya bisa digeser, saya berani ngomong. Tapi ada hati yang nggak bisa digeser Om. Otaknya, pikirannya nggak bisa digeser. Jadi saya selalu scan Om orang, bisa atau tidak. Kalau nggak bisa, saya nggak akan mau. Jadi nanti dia malah tambah benci. Jadi gini, prinsip saya ini Om, saya nggak akan jauhin orang jahat Om. Kalau kita jauhin, dia akan makin hancur. Lebih baik saya deketin dia. Tapi saya doakan dia, itu yang terpenting. Jadi sekarang ini Om, memang peran guru di sekolah paling penting untuk merubah pola pikir generasi yang berikutnya. Dan peran ustadz-ustadz di daerah sangat penting untuk merubah peran orang-orang sekarang. Kan orang banyak ikut pengajian dan lain-lain. Nah, saya minta sebenarnya kelompok-kelompok besar organisasi agama ini yang lebih ketat. Pendidikannya harus digeber untuk yang pengajar.
ketika seperti tamu yang tadi yang mengatakan mengaku bahwa dia itu Satrio Piningit, apakah yang Budi itu tidak pernah tanya kira-kira apa yang bisa memvalidasi kamu itu seorang Satrio Piningit gitu? Dan menurut Kanjeng Budi, Satrio Piningit itu apa? Ya. Bagaimana gitu? Ya. Jadi kalau yang saya biasa datang itu biasanya klaim dari orang lain, dukun orang lain atau spiritual, dan klaim dari makhluk goib yang dia datangi dia. Itu yang biasa acuan mereka. Nah, terus tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit ini kan muncul dari beberapa kata awal orang dulu. Baru muncul kata-kata itu. Sebenarnya istilahnya bagi saya nanti muncul ya seorang pemimpin yang baik. Itu aja sebenarnya. Tidak susah-susah sampai kayak gitu. Cuma pemimpin yang baik itu memang akan keluar. Indonesia ini memang nanti akan masuk dalam era jaya. Itu pasti. Cuma kan Jawa klaimnya itu. Tapi tempat lain kan klaimnya berbeda. Nah, Yang seperti Avatar itu kan ada kan katanya. maksudnya avatar. Mesias, berarti ada sosok personal ya, orang yang akan datang memang muncul, yang di masa akan datang yang menjadi pimpinan di dunia ini, yang berlaku adil dan bijaksana. Apakah memang ada memang sosok kayak gitu? Kalau beberapa cerita itu memang di kitab memang ada, tapi berbahayanya nanti ujungnya mereka akan jatuhnya ke masalah. Kalau kayak di kitab, salah satu kitab ya, itu tertulis memang Om, akan ada pemimpin yang seperti itu. Dia akan dipuja dan dielukan. Tapi Om, ujungnya nanti dia akan disembah. Ada seperti itu tertulis. Jadi dunia ini, Berarti kamuflase aja berarti. ya, bagi saya dunia itu susah untuk bikin adil Om. Karena dunia ini memang adalah suatu cobaan kita. Jadi sebenarnya Om, dunia ini hanya cobaan aja untuk kita masuk ke dalam dunia berikutnya nanti, kehidupan berikutnya nanti. Jadi di masa sekarang ini anggaplah suatu masa ujian. Makanya dalam ajaran guru saya Sang Buddha, ini ada satu fase dalam fase penderitaan. Dunia ini kan penderitaan. Om harus bekerja untuk dapat uang. Sedikit lagi Om bisa sakit. Ini, jadi ya mas, dunia itu seperti itu. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Semua punya masalah. Tidak ada yang terbebas dari masalah kecuali meninggal. Jadi dunia ini memang dunia cobaan, dunia untuk kita lulus gitu. Nanti kehidupan sungguhnya setelah ini. Tapi kan ketika meninggal kan katanya masih ada masalah juga. Kata siapa tidak ada masalah? Ya kalau bisa dapat jalan pulang. Kalau tidak tahu arah jalan pulang kan malah kesasar. Itu beda lagi. Itu namanya, jadi gini, masalah ini adalah yang terjadi di dunia itu disebut masalah. Di sana kan beda lagi. Yang kita sebut masalah ini hanya di dunia. Yang setelah itu bukan kita sebut masalah lagi. Karena udah beda. Oh, hasil karyanya sendiri gitu berarti. Jadi gini Om, dunia ini aja yang disebut masalah itu. Dunia ini aja yang ada kelahiran, penderitaan, sakit, kematian, kan dunia ini. Jadi kalau Om memang mau rasakan yang surga seperti orang bayangin, ya dunia saat hidup ini. Makan enak, jalan-jalan, apa. Nanti dunia yang berikutnya, beda lagi kasusnya. Jadi jangan pernah anggap makan cabai di sini, makan enak mie di sini, nanti di sana ada makan mie. Jangan ngomong kayak gitu, beda lagi kasusnya. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang kita benar-benar punya dunia kan tidak ada. Seperti surga yang digambarkan katanya kan ada. Kita misalnya disiapin buah, makanan yang enak-enak, yang lezat. Wanita cantik. Wanita cantik, puluhan lagi. Ya ditulis di situ sih gitu, tapi saya tidak baca yang itu. Itu saya susah ngomong karena itu munculnya dari tulisan tertentu. Tapi sebagai seorang muslim juga kan itu memang santer sekali kan cerita itu. Iya, sampai berani berkorban nyawa demi itu. Itu secara esensi apa kayak gitu? Sebenarnya di akhir zaman memang harus terjadi gitu.
Kan ini udah zaman akhir. Jadi tulisan-tulisan seperti itu lebih banyak digandrungi soalnya. Susah banget kan untuk nahan tentang, saya nggak berani ngomong tulisan apa ya, tentang tulisan itu. Banyak orang pakai. Seperti tulisan tentang satu tulisan tentang penyembuhan, obat juga banyak orang pakai. Kayak sekarang Om, saya nggak setuju banget. Orang lakukan sholat ini biar kaya. Orang lakukan zikir ini biar kaya. Saya nggak setuju. Pantang banget bagi saya setuju soal itu. Kenapa Om? Sholatku, ibadahku tuh hanya karena anugerah Tuhan kasih saya hidup. Bukan karena biar saya kaya dan lain-lain. Tidak. Bertuhannya Om tuh karena Om hidup. Begitu. Tapi memang kenyataannya kayak gitu. Saya sering dapat istilahnya keluhan dari teman atau bahkan orang yang tidak dikenal. Dia cerita kayak gini, saya sudah sholat 5 kali, bahkan kadang itu malam bangun sholat malam, terus kadang juga puasa Senin Kemis. Tapi kok kenapa hidup saya begini-begini saja? Memang tidak ada kaitan kan hasilnya antara finansial dengan ibadah seseorang tuh. Iya, pola pikirnya salah itu, ngaco itu. Jadi gini loh, sholat itu karena kita diberikan hidup oleh Gusti Allah. Jadi kewajiban kita untuk kembali mendekati Gusti, itu sholat. Kalau sholat ngarepin pahala, kekayaan dan lain-lain, apa bedanya dengan sales jual rumah? Kemurniannya nggak ada ya? Bukan kemurnian, keikhlasannya nggak ada. salah jalan sudah. Jadi kok berhitung sama, kalau Gusti Allah hitung bagaimana? Saya nggak setuju. Karena Om perhatiin lah rezeki. Orang jahat aja kaya kok. Nggak percaya Tuhan aja kaya. Orang pelit aja kaya. Nah iya. Bahkan orang yang tidak beragama, tidak punya Tuhan aja kaya. Kaya. Tuh. Jadi saya bilang gini lah. Banyak ada teman saya. Dia sholat sampai 11 kali dan lain-lain. Habis itu nanti kalau ini dia ngeluh tentang ini itu, tentang kehidupan. No, saya bilang, bagaimana ceritanya? Orang kalau udah sholat 11 kali, dia kenal Gusti, hatinya bertaut sama Gusti. Tapi banyak saya lihat orang sholat dari lahir, kelakuannya beda. Tidak mencerminkan tentang apa yang Gusti ajarin. Jadi sholatnya ngapain gitu? Zikir kerjanya biar dapat duit. Jadi inilah, rezeki itu kayak hujan. Kalau kita nggak masuk ke hujan itu, kita nggak basah. Kalau kita tetap berdiam di sini nggak basah. Makanya saya selalu ngajarin, jalan pulang itu ada 2. Seperti kaki kenapa ada 2, tangan kenapa ada 2. Yang pertama, sudahkah engkau selesaiin tugasmu sebagai kepala keluarga atau istilahnya berumah tangga? Sudahkah engkau mencintai istrimu seperti engkau mencintai dirimu sendiri? Sudahkah engkau menjadikan panutan bagi anak-anakmu? Sudahkah engkau meninggalkan bekal yang cukup, langsung cukup untuk mereka saat kita pulang nanti, hingga mereka nggak minta-minta sama orang? Di saat keluarga harmonis, Gusti Allah ada di sana, Tuhan ada di sana. Setelah Tuhan ada di sana, kita baru mengenal Tuhan dengan laku sholat kita dinaikin, ibadah untuk mendekati Tuhan, mengenal Tuhan. Dua-duanya mengkerucut menjadi satu ujung piramida, yaitu Tuhan. Itulah jalan kematian. Ada teman saya ninggalin semuanya untuk cari Tuhan. Nggak kenal-kenal sampai sekarang, lontang-lantung, malah sekarang jadi nggak waras. Karena dia salah jalan. Jadi yang pengusaha, jangan tinggalin usahamu. Kembangin usahamu. Dengan engkau jadi orang kaya, engkau bisa bantu orang. Orang datang minta doain, kita doain. Tapi kan nggak cukup, dia harus nebus anaknya di rumah sakit.